Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudeki Fazlin, NIM 226500097. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas kedua tentang kecerdasan buatan. Di sini tugas kedua ini ada 3 poin. 1. Chatbot pelayanan pelanggan. 2. Kendali robot otonomi. 3. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. Apa itu chatbot? Chatbot adalah robot virtual dengan kecerdasan buatan AI, Artificial Intelligence. Robot ini mampu menirukan percakapan manusia dalam bentuk pesan teks atau suara melalui aplikasi pesan, website, atau aplikasi mobile. Fungsi chatbot. 1. Customer service. Fungsi utama chatbot adalah sebagai customer service yang melayani pelanggan, sebab robot virtual ini memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan, dan lainnya. 2. Membantu penjualan dan pembayaran. Chatbot bisa menyederhanakan proses belanja dan pembayaran. Anda bisa menggunakan bot untuk mengirimkan katalog produk yang pelanggan butuhkan sesuai trigger tertentu, termasuk mengirimkan invoice yang memudahkan pelanggan membayar. 3. Mengirimkan notifikasi penting. Chatbot juga bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan notifikasi terkait informasi atau berita terbaru dari perusahaan ke pelanggan. Anda cukup mengaturnya pada sistem bot, kemudian bot akan otomatis mengirimkan ke banyak pelanggan sekaligus. Mengatur janji temu. Bot memudahkan penggunanya untuk mengatur janji temu dengan menampilkan ketersediaan di kalender dan memilih tanggal. Kemudian bot akan otomatis mengirimkan notifikasi pengingat saat mendekati waktu janjian. 5. Meningkatkan kepercayaan. Integrasi yang dibangun bot sangat cepat dan bersifat personal. Hal ini mendorong pelanggan untuk merespon interaksi tersebut. Artinya, keterlibatan mereka juga meningkat, termasuk customer experience dan kepuasan pelanggan. 3. Bagaimana cara kerja bot? Cara kerja chatbot. Cara kerja chatbot dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Misalnya, Anda dapat mengatur bot untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pelanggan melalui pesan teks ataupun suara. Tidak hanya itu, teknologi ini juga memiliki 3 macam sistem operasional atau pola kerja untuk membahas pesan pelanggan, yaitu 1. Pattern matching, penyesuaian pola. Decision tree based, kontekstual. Apa saja jenis-jenis chatbot? Chatbot berbasis linguistik. 2. AI chatbot, machine learning, model voice command. Contoh penggunaan chatbot yang tepat. 1. Personalisasi chatbot. 2. Atur waktu respon. 3. Lengkapi dengan opsi quick reply. 4. Gunakan bahasa yang sopan. 5. Sediakan opsi untuk akhiri percakapan. Sistem kontrol robotik. Kontrol 1A. Kontrol loop terbuka. Bisa dilihat di gambarnya, referensi gerak, controller robot. Kontrol loop terbuka atau umpan maju, feed forward control, dapat dinyatakan sebagai sistem kontrol yang outputnya tidak diperhitungkan ulang oleh controller. B. Sistem kontrol loop tertutup, closed loop. Yang pertama, referensi gerak, controller robot, maka hasil gerak sesungguhnya dibaca oleh sensor. Pada gambar di atas, jika hasil gerak aktual telah sama dengan referensi, maka input controller akan 0. Artinya, controller tidak lagi memberikan sinyal aktuasi kepada robot karena target akhir perintah gerak telah diperoleh. Kecerdasan buatan robotika. Kecerdasan buatan dalam robotik adalah suatu algoritma yang dipandang cerdas yang diprogramkan ke dalam kontroler robot. Interaksi manusia dan robot. Interaksi manusia dan robot atau human-machine interaction dapat dinyatakan dalam 3 tingkatan. 1. Manusia sebagai kontroler robot seperti ini, bisa dilihat dari gambar di atas ini. 2. Manusia sebagai manajer dari operasi robot dan manusia sebagai manajer dari operasi robot. 1. Tugas secara detail dilakukan oleh robot, sedang tugas secara keseluruhan dilakukan oleh operator. Dalam hal tertentu sudah dimuat kemampuan kontrol secara otomatis umpan balik seperti kontrol posisi tiap sendi, kontrol kecepatan rotasi, dan kontrol torsi. Dari segi operasional, dalam tugas-tugas tertentu, robot dalam kelas ini masih memerlukan arahan dan operator. Manusia dan robot berada dalam kesetaraan. Konsep ini masih tetap berpegang pada prinsip bahwa robot adalah pembantu manusia. Berikut perbedaan atau spesifikasi kemampuan bekerja manusia dan robot. Rangkaian kontrol berbasis prosesor atau microcontroller dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar
pertama di sini rangkaian prosesor, CPU, analog dan atau digital, aktuator, robot, sensor, kembali ke analog dan atau digital. Terminal input output controller di atas adalah interpretasi besaran dari sistem interfacing yang digunakan. Jika output menghendaki besaran analog, maka controller perlu dilengkapi dengan DAC digital to analog converter. Jika dikehendaki pengolahan data sensor analog, maka controller harus dilengkapi dengan analog to digital converter ADC. Controller berbasis prosesor dengan user interface 1. Input on off, 2. Input analog, 3. Pengolahan khusus sistem bus, 4. Output on off, 5. Output analog. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. Peran Artificial Intelligence atau AI dalam diagnosis penyakit. AI bisa menganalisis data medis secara masif dan mendalam yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam menilai penyakit serta memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat dan efektif. Dalam praktiknya, AI digunakan sebagai asisten medis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis serta memastikan pasien menerima perawatan yang terbaik. Hubungan Artificial Intelligence AI dengan asuransi dan kesehatan. Penerapan AI dalam dunia kesehatan juga memiliki keterkaitan dengan asuransi. Perusahaan asuransi seperti Prudential berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi nasabah. Penerapan AI dalam proses diagnosis dan pengobatan membantu perusahaan asuransi untuk meningkatkan efisiensi klaim. Selain itu, AI juga berperan dalam merampingkan proses penilaian risiko sehingga memberikan akses kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasabah. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. AI dalam deteksi anomali. Apa itu anomali? Deteksi anomali perilaku yang menyediakan deteksi ancaman serangan cyber secara real time. Ini menyatukan perilaku pengguna yang tidak wajar yang melindungi perusahaan dari ancaman. Aktivitas terdeteksi yang tidak sesuai dengan perilaku pengguna standar. Teknik ini sangat penting untuk keamanan jaringan cyber. Mungkin membantu untuk memperhatikan perilaku yang tidak biasa. Dapat mendeteksi dan mencegah pencurian data atau kekayaan intelektual IP. Perilaku pengguna. Sebuah solusi dapat dengan cepat mengidentifikasi ketika pengguna berperilaku tidak normal dan kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membatasi apa yang dapat mereka lakukan atau memperingatkan situasi tersebut untuk mendapatkan perhatian manajer. Ini dapat memprediksi kapan anomali perilaku kemungkinan besar akan terjadi dan mengidentifikasinya. Sangat mudah bagi penyerang untuk mencuri kredensial, namun sangat sulit untuk bertindak seperti pengguna yang kredensialnya mereka curian. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. AI dalam deteksi anomali menjadi sulit untuk mengidentifikasi serangan keamanan siber. Serangan ini dapat berasal secara internal karena niat jahat atau tindakan lalai, atau secara eksternal oleh malware, target serangan, dan FPT, ancaman persisten tingkat lanjut. Namun ancaman dari dalam lebih menantang dan dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan dibandingkan ancaman eksternal karena sudah memasuki jaringan. Aktivitas ini menghadirkan ancaman yang tidak diketahui dan dapat mencuri, menghancurkan atau mengubah aset atau perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian serius bagi perusahaan untuk mengaktifkan deteksi anomali untuk keamanan jaringan cyber. Firewall, gateway web, dan beberapa alat pencegahan intrusi sebelumnya sudah cukup untuk menjadi aman. Namun sekarang, peretas dan penyerang dunia maya dapat melewati hampir semua sistem pertahanan ini. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pencegahan ini, penggunaan deteksi juga sangat penting, sehingga jika ada hacker yang masuk ke dalam jaringan, seharusnya sistem bisa mendeteksi keberadaannya. Kasus penggunaan deteksi anomali untuk keamanan jaringan cyber. 1. Mendeteksi pola masuk yang anomali. 2. Deteksi intrusi jaringan. 3. Deteksi aktivitas keuangan tidak normal. 4. Deteksi penetrasi tingkat lanjut. 5. Melindungi web bisnis berbasis. Manfaat deteksi anomali. Perilaku pengguna sistem prediksi anomali membuat sistem keamanan lebih tepat dan akurat. Hal ini dapat membantu memahami beragam informasi yang diberikan oleh sistem keamanan dan mengidentifikasi potensi risiko. Beberapa manfaatnya. 1. Deteksi anomali perilaku dapat melakukan deteksi ancaman cyber secara real time. 2. Hilangkan kesalahan operasional dengan mengurangi risiko operasional. 3. Lacak aktivitas anomali di jaringan. 4. Ini meminimalkan waktu dan tenaga yang terlibat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan ancaman. 5. Mendeteksi keberadaan peretas dengan cepat dan mengurangi kerusakan. Jadi, cukup sekian dari materi penyelesaian masalah kecerdasan buatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.